Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fadilatul Ma'ali Mudirul Mahad Al-Qamar Nur Hayat Abah Kiai Haji Dede Syafi'i Al-Muhib SPD MPD, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kolonel Haji Sindi dan keluarga yang insya Allah nanti berangkat umroh, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kelancaran di dalam menunaikan ibadah umroh beliau. Yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim Al-Qamar Nur Hayat beserta para jamaah ibu-ibu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan segenap para dewan guru baik pondok pesantren maupun formal. Yang mudah-mudahan kita doakan para guru kita semuanya, Allah berikan keistiqomahan dan keberkahan serta kesabaran di dalam mendidik putra putri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami cintai para santriawan, yang mudah-mudahan tetap semangat istiqomah di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, sebetulnya udah kelar Bu. Tadi Abah udah doa, makanan udah ada. Mendingan kita baca doa makan nih Bu. Langsung kelar ya Bu. Iya, selalu ada doa Bu. Kalau nanti kebanyakan nasinya takut kedinginan Bu. Soalnya nggak pakai selimut. Makannya asar. Baik, alhamdulillah Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, Bapak, para hadirin sidang Isra Mi'raj dan Walimatul Safar, berkaitan dengan Isra Mi'raj, ini merupakan suatu peristiwa yang amat luar biasa bagi umat Islam. Sebelum Rasul diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Rasul ditimpa dengan yang namanya kesedihan, yang disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa demikian? Karena di tahun itu Rasul ditinggalkan oleh dua yang amat beliau sayangi. Yang pertama istri tercinta. Siapa istrinya Bu namanya? Siti Khadijah. Beliau merupakan sosok istri yang amat mulia, karena tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasul menggigil, Rasul kedinginan, Rasul kembali ke rumah langsung diselimuti oleh istri tercinta. Ibu, makanya jangan main-main sama Quran deh. Rasul aja kedinginan menggigil, lah kita baca Quran boro-boro menggigil ya Bu. Kira-kira kita baca Quran gimana Bu? Biasa aja ya kan? Nggak dapat rasanya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti, gitu loh. Tapi kalau kita mengerti isi kandungan Al-Quran, pasti Bu kerasa. Soalnya kita baru cuman bisanya baca doang.
Kan kalau yang penting baca udah nggak ngeresapi tuh. Coba baca dipahami, apalagi zaman sekarang mah ada terjemahnya. Gampang tuh, Allah ngomong apa nih ya? Kelihatan tuh. Nah, baru tuh Bu, kita akan bisa merasakan apa yang Rasul perintahkan untuk kita. Ini yang pertama. Yang pertama ditinggal oleh Bunda Siti Khadijah sebelum Isra Mi'raj nih Bu. Rasul galau Bu, kalau bahasa anak sekarang galau, nangis, merenung, terdiam, pokoknya diam aja. Nih. Yang kedua ditinggal oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib ini merupakan paman yang siap siaga kalau ponakannya dihadang oleh kafir Quraisy. Tuh Bu, pamannya maju paling depan Bu, siapa nih yang mau ngelawan ponakan gua nih, yang mau nyakitin nih. Makanya kata pamannya tatkala Nabi Muhammad datang kepada pamannya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau disuruh berhenti untuk berdakwah. Nih, kata Rasulullah, lah, enggak, saya enggak mau berhenti berdakwah. 3 kali orang kafir itu datang kepada pamannya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah diterima, tidak pernah langsung direspon. Akhirnya terakhir orang kafir Quraisy datang kepada pamannya Nabi, langsung kata paman, dah terserah engkau ya Muhammad, kerjakan dah, jalanin. Kalau emang itu terbaik buat kamu, jalanin. Akhirnya dijalanin terus sampai sekarang Islam menjadi agama terbesar di Indonesia ini Bu. Ibu, ini 2 sosok penting dalam Rasulullah, karena kalau kita belajar sejarah, dari kecil Nabi sudah ditinggal sama ayahnya. Rasul nggak pernah melihat ayahnya, nggak pernah kenal siapa ayahnya. Itu usia dalam kandungan. Pas usia 8 tahun ditinggal oleh bundanya, Bunda Siti Aminah. Dari kecil sudah ditinggal, yatim piatu beliau. Makanya beliau hidupnya dengan pamannya kebanyakan. Nggak sampai situ, sampai meninggal. Makanya Rasul amat sedih tatkala dari kecil diurusin. Rasul udah menjelang besar, Islam udah semakin maju, ditinggal 2 kekasih. Ini banyak. Makanya Rasul galau, diam aja. Turunlah malaikat Jibril, Ibu. Turun. Apain? Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, panggil Muhammad. Kalau kata orang, ajak refreshing Bu. Refreshing, jalan-jalan Bu. Bayangin coba Bu, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau kita pikir dengan logika enggak nyampe. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Coba deh, Pak Kolonel aja naik pesawat nih di Indonesia ke Masjidil Haram berapa jam? 9 jam naik pesawat Bu. Coba kalau jalan kaki. Ayo, coba naik kontak misalkan coba. Coba kira-kira berapa bulan Bu? Ini baru ke Mekahnya, belum ke Al-Aqsa di Palestina, Yerusalem, Palestina sekarang. Kira-kira berapa bulan Bu perjalanannya? Makanya nggak ada yang percaya Bu perjalanan itu. Sampai Abu Jahal pun nggak percaya. Sampai menghasut semua sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Muhammad, benarkah engkau mengadakan perjalanan semalam doang? Kata Rasulullah, benar. Bukan itu doang, Abu Bakar. Bukan itu doang. Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali macam-macam orang nanti. Salah satunya ada orang nanam langsung panen. Nanam langsung panen. Enak gak Bu? Nanam pisang langsung matang pisangnya. Enak gak tuh? Pengen nanam anggur lah tiba-tiba langsung ada anggurnya.
Ini Bu, apa kata Rasul? Ya malaikat Jibril itu siapa? Apa kata malaikat Jibril? Itu adalah umat engkau ya Rasulullah, yang dimana tatkala masih hidupnya senantiasa bersedekah, berinfak. Makanya dibalas di akhirat Bu. Jadi hari ini kalau kita berinfak bersedekah, jangan minta dibalas di dunia. Nanti ada di mana? Di akhirat. Jadi pengen apa juga enak Bu, banyak Bu. Yang kedua, Rasul jalan lagi. Ada orang kukunya panjang, nyakar-nyakar mukanya. Apa kata Rasul? Itu siapa? Malaikat Jibril. Itu orang yang suka ngomongin orang. Makanya dia cakar mukanya, kukunya panjang, nyakarin muka. Luar biasa nih Bu. Makanya hari ini Rasul diajak tuh sampai melihat surga dan neraka. Oh ini nanti umatmu. Kalau umatmu mengerjakan semua perintahmu dan perintah Allah, masuklah dia ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu, makanya luar biasa. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan spiritual yang hanya bisa dipercaya oleh akal dan iman. Kalau sudah iman, percaya, nggak mustahil. Sekarang gini Bu, yang berangkatin kira-kira kemauan kita apa kemauan Allah? Jadi nggak ada yang mustahil, mau 2 jam kan langsung nyampe. Kalau sekarang Pak Kolonel mau umroh, pasti kan diatur tuh, naik pesawat sekian, nyampe jam sekian. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pakai begituan, karena Allah yang punya mau. Allah yang punya mau, akhirnya diberangkatkanlah Nabi Muhammad dalam waktu semalam sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh sampai situ doang, gitu kan? Tidak lagi ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ketemu Allah. Wah, panjang Bu. Ini hebatnya Rasulullah. Sama malaikat Jibril nggak sampai nemenin akhir. Kata malaikat Jibril, antum aja sendiri ke sana ngadep Allah. Nih. Itu Isra-nya, Mi'rajnya Rasul naik. Namanya Mi'raj. Kalau Isra perjalanan Mi'raj itu naik. Rasul menghadap Allah. Ibu, peristiwa Isra Mi'raj ini. Makanya di situ baru Rasul ketemu Allah tuh. Langsung Rasul diamanahkan untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Kalau sekarang 5 waktu. Bayangin Bu, kalau 50 waktu, coba dah. Baru rebahan dikit, aduh, hayal sholat gitu bayang. Iya, hayal sholat lagi. Yang itu merah iya ya Bu ya. Jadi ya, coba baru dia jalan dari masjid atau musola, baru buka pintu, hayal sholat. Ya Allah, nenek belum duduk. Ya, coba Bu bayangin, kalau Rasul langsung nerima 50 rakaat, 50 waktu dalam sehari, apa yang terjadi? Bisa neneknya kagak balik lagi dulu nih Bu. Tinggal langsung begini aja nih kan ya. Ini Bu, makanya kata Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Ya Muhammad, umatmu pasti nggak bisa. Umatku aja nggak sanggup, apa umatmu gitu kan ya? Kata Rasulullah, naik lagi Rasul tuh, turun 5, 45 kurangin lagi, naik lagi 5, naik lagi terus sampai 5 waktu. Kata Nabi Musa, kayaknya umatku nggak sanggup lagi tuh 5 waktu. Akhirnya kejadian Bu sekarang, apa kata Nabi Musa kan? Ada yang sholat seminggu sekali Bu. Ya Jumatan dong, ada yang setahun sekali Bu. Ya kan, Idul Fitri doang. Ini yang ditakutin Nabi Musa tuh Bu, beneran terjadi sekarang Bu. Ada yang Jumatan doang Bu. Nih, makanya kata Rasul akhirnya enggak malu Nabi Musa. Dia minta mulu ya keringanan lagi, keringanan. Ternyata kejadian hari ini bener. Ya ada yang sholat seminggu sekali, Jumatan doang ya Pak. Ya kan, ada yang setahun sekali Idul Fitri atau Idul Adha doang. Nah ini, makanya sholat itu Bu, ya kan, itulah salah satu cara seorang hamba berinteraksi kepada sang Rabb-nya.
Nih. Jadi sholat itu merupakan salah satu ritual kita seorang hamba kepada Rabbnya, itu pada Tuhannya. Makanya Bu, sholat dalam bahasa disebutnya ad-du'a. As-sholat logotan ad-du'a, doa. Sholat ini semuanya mengandung doa. Tuh, maka kalau sudah kita berdoa, tatkala sholat harus khusyuk. Tinggalkan semua perkara-perkara yang ada di rumah, perkara yang ada di kerjaan, tinggalin semua. Gitu. Kenapa? Karena tatkala kita merasakan nikmat ibadah, baru dapat. Tahu nggak Bu, kapan kita salam sama Allah? Boro-boro. Kapan kita salam sama Allah? Waduh. Nek, kapan salam sama Allah, Nek? Nggak tahu kapan. Ayo. Nah, salam kita kepada Allah tatkala di tahiyat akhir. Tuh. Makanya salamnya Allah beda, karena Allah punya salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada asmaul husna yang namanya salam. Ada, tapi tatkala kita tahiyat akhir, itu salamnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Tuh, salam kita sama Allah. Makanya pas tasahud jangan buru-buru. Buru salam agak dapat Bu. Mau ngapain buru-buru? Ya, udah capek-capek dari takbir Allahu Akbar, pas tahiyat, assalamualaikum, lah rugi Bu, rugi. Nih makanya di situ dibangun kata Allah, tatkala salam sama Allah, baru Allah sambut lagi, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kepada Nabi. Tuh, nggak sampai situ, apalagi Bu? Terus salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa? Karena hablum minallah nggak mungkin nyampe kalau hablum minannasnya nggak ada. Gitu loh. Sama tetangga masih berantem, sama tetangga masih julid. Saya beli kulkas. Perasaan kemarin baru beli kipas angin, udah beli lagi baik tuh. Gosip dah tuh, rame-rame dah tuh. Itu dia kerjanya apa sih? Nuyul loh. Segala pengen tahu urusan orang, ya nggak? Jadi kepo beda. Kalau belanja makanya jangan bareng-bareng Bu, bahaya tuh Bu. Belanja cuma 5.000, gosipnya sejam. Kesian tuh kalau sayur ya, 5.000 ditawar 3.000, ya Allah. Sekarang pada hebat online. Tetangga belanja apa dia? Ya nih, jadi itu Bu, makanya di dalam perintah Allah itu sholat, makanya sholatnya sangat istimewa. Kenapa? Kalau puasa mah langsung Allah tuh kan, di Quran udah ada, ya kan? Terus apa zakat, langsung Nabi yang merintahkan, ya kan? Tapi kalau sholat langsung Nabi diajak mi'raj di sholat. Makanya pahalanya besar Bu. Makanya kadang-kadang kita suka berat tuh Bu kalau sholat. Berat nggak? Berat. Nih berat banget ya Nek ya. Pikiran banyak kan. Tambah sholat gitu kan. Nah ini jadi inilah pentingnya kita mengenal yang namanya perjalanan spiritual Nabi. Nabi aja bisa, gitu loh. Nabi aja yang Nabi udah dijamin surga oleh Allah, punya sifat galau juga Bu. Galau. Apalagi kita umatnya yang banyak urusannya. Kadang-kadang bukan urusan kita dipikirin Bu. Tambah jadinya, tambah banyak urusan orang kita yang mikirin. Dia mau nggak mikir urusan kita Bu. Makanya nggak usah mikir urusan orang lain. Nah di sini makanya kenapa? Inilah sebagai tanda liniriyahu min ayatina, sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi sholat itu mudah, tapi ternyata susah, berat. Apalagi subuh. Berat nggak?
Makanya santri luar biasa, sholatnya terjaga dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya yang orang tuanya anaknya di pesantren aman. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ibu. Makanya tatkala anak di pesantren tenang deh ibunya, nggak ngebangunin lagi gitu loh. Yang bangunin siapa? Ustadz. Ibu, makanya kalau pengen tahu anak, tanya ustadznya gitu, jangan tanya orang lain. Nah, kenapa awalnya awal ayatnya subhanallazi? Nih, karena biasanya tatkala kita melihat suatu yang besar, suatu yang agung, yang dahsyat, pasti kita mengucapkan subhanallah. Maka diajarkan ya kan oleh sebagian ulama, ya kan? Apa bu selawatannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena nggak ada daya dan upaya bu. La khala wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita pengen banget di sholat, tapi pas waktunya azan, ya, lemes banget ini. Ntar lu dah, kayaknya masih lama ini. Ya, makanya la khala wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan Allah bu. Bangun hari ini bilang, pokoknya hari ini saya mau sholat malam pokoknya. Sholat tahajud pokoknya. Pas udah niat banget, kebablas. Akhirnya bodohnya kagak, sunnah kagak, wajib kagak. Ibu ini jadi semuanya atas kehendak Allah. Makanya harus punya iman, harus percaya. Tatkala kita melakukan suatu kebaikan, pasti Allah akan lipat gandakan kebaikannya lagi. Apa kata Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu syari'ul hisab. Allah lipat gandakan bu. Semuanya apapun yang hari ini kita lakukan dalam bentuk kebaikan, pasti Allah ganti dengan 10 kebaikan. Tuh. Ibu majlis taklim atau wali santri hari ini datang dari rumah, hitung berapa langkah sini. Banyak kali 10. Nggak kayak itu. Gimana yang bawa mobil, bawa motor, hitung berapa tetes bensinnya. Kali 10. Ya, banyak bu. Jadi hari ini kalau ibu di mana-mana mau majlis taklim kayak mau acara tetangga kayak, kalau ibu ada di sini kasih, nih saya bawa air ya, niat sodakoh nih, gitu loh. Nih saya sodakoh air ya, bisa sodakoh ini. Jadi itu nanti dihitung tuh. Ketimbang kita jalan doang, duduk dapat sih, tapi enggak banyak kayak yang berbagi tadi, rugi makanya kita. Nih, jadi harus ngerti itu, makanya Allah itu sangat cepat perhitungannya. Kalau kita hitung 1 tambah 1 2, Allah nggak begitu. Kadang kita ketinggalan jauh, kita masih ngitungin itu aja. Ini berapa duit ini ya, berapa nampan, berapa nampan. Berapa duit nih bang? Masih ngitung begitu. Padahal nggak mesti begitu bu. Makanya hari ini kayak Pak Kawan Ali dan keluarga berangkat ibadah umroh. Makanya kata Rasulullah ada 3 masjid yang disunahkan untuk dikunjungi. Apabila ketiga itu salah satu dikunjungi maka diampunilah dosanya. Salah satunya Masjidil Haram yang di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini 3 masjid ini bu. Makanya Pak Kolonel dan Ibu Haji dan keluarga luar biasa. Keberangkatannya ini, dosanya hilang semuanya. Shallu ala Nabi. Makanya iri nggak bu? Pengen nggak kayak Pak Kolonel sama Ibu Haji dan keluarga? Pengen doang. Nabung kagak. Sampai mau berangkatin bang. Ayo, pengen bah, ya pengen, semoga pengen.
Gak ada usahanya. Ya jajan banyak banget, online Shopee, COD-an apa tuh paket. Pengen umroh tapi kagak mau usaha. Kali aja ada duit nemu, iya duit nemu. Palingnya gope. Berapa puluh tahun baru umroh, ya kan? Nih, jadi harus ada ikhtiarnya. Memang semuanya sudah ada takdir. Ada orang kaya belum tentu bisa berangkat umroh. Tapi orang yang biasa aja, ya kan? Tapi emang udah dipanggil sama Allah, nyampe bu. Ada yang naik sepeda doang nyampe sama bu. Lah, Ya. Ada yang udah digaji mau diberangkatin. Iya. Kagak mau dia bilang. Orangnya kagak mau. Nggak mau. Iya, Ada yang mau diberangkatin nggak mau? Nggak mau. Emang itu cara Allah bu. Kalau kita belum dipanggil, nggak bisa bu. Abang ada duit, ada sekoper di rumah nih. Mau umroh ya elah, duit sekoper lagi. Tarik satu ya kan. Lama-lama kendor bu. Nih, jadi itu memang sudah takdir Allah pergi haji ini, makanya tidak diwajibkan. Nih, ini statoa ilai sabila, yang mampu sudah mantep hatinya, sudah mantep keyakinannya, sudah mantep jiwa dan hatinya untuk berangkat, makanya berangkat. Kita doakan pokoknya dan keluarga biar selamat, sehat, ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umroh yang mabrurah dan makbulah. Jadi kalau kita iri hari ini harus ada usaha bu. Ya, nih, ayo dah. Saya aja, makanya saya nggak berani bu, nggak berani ceramah tentang Walimatus Safar bu. Takut saya. Orang saya belum umroh, makanya disuruh syarat rukun. Ya, apalan abah yang udah sering kali kesel. Kalau saya mau ngapain coba? Emang Ustadz udah belum. Lu ngapain ceritain begitu? Emang tahu di sana bagaimana? Nah, makanya saya kalau disuruh ceramah walimah, saya nolak mulu. Kagak pede bu. Kita belum ke SGC. Pura-pura so tahu SGC nih ada diskon, ada murah baju. Udah sana? Belum. Bilang kata siapa? Berangkat Amin. Amin. Jangan so tahu makanya bu. Kita kadang-kadang kalau nggak pernah ngerasain, jangan katanya. Jadi kayak orang buta. Indah banget tuh langit, ada bintang, ada bulan. Melihat? Kagak, kata siapa? Katanya. Ya, jadi nggak bisa bu. Ya jadi hari ini harus kita dulu nih. Makanya mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah umroh dan haji. Doa bu yang banyak bu. Minta nanti salaman sama Bu Haji. Yang bapak-bapak sama kolonel minta doa biar nanti ada cara Allah yang berangkatkan kita untuk berangkat umroh dan haji. Yang penting terus berusaha, terus istiqomah di dalam mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Makanya dalam sholat ada kata Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah pasrahkan semua hanya kepada Allah. Udah nggak ada yang lain. Karena hidup kita hanya sementara. Yang makanya selalu lillahi rabbil alamin, kepada Allah terus rojinya, kembalinya terus ke Allah. Memang kita pelabuhan terakhir ya nanti sama Allah, bukan di sini. Makanya ayo dekatkan lagi di momen Isra Mi'raj ini, lebih dekat lagi sama Allah. Apalagi majelis taklim yang suka ngaji, hari tawakuf ya banyak. Iya, tawakuf itu bu. Tawakuf itu bukan berhenti selama-lamanya ngaji. Wakaf. Makanya dalam Quran adanya wakaf. Berhenti sejenak. Kenapa? Karena mempersiapkan di bulan yang mulia lagi, yaitu bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah masuk 10 Sya'ban. 4 hari lagi sudah masuk nisfu Sya'ban. Enggak kerasa. Ayo dah. Enggak kerasa? Ya, makanya doa yang pernah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana
wa baligna Ramadan. Tuh. Udah sampai Bu nih di Sa'ban, pertengahan nih Sa'ban nih Bu. Makanya Sa'ban kata Rasulullah, inilah bulanku. Inilah bulan yang mana umatku diparibasan sebagai apa? Bulan yang penuh dengan siraman. Nih. Kalau bulan Rajab kemarin kita nanam pohonan, kalau ditanam kagak disiram mati. Ayo dah nanam pohon mangga nih, biarin dah tawakal sama Allah, karena Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lah usahanya apa? Pokoknya udah Allah aja, udah nggak bisa begitu. Tatkala ditanam siram dulu, siram, dirawat, dipagerin, pagi-pagi udah diliatin, ya nggak? Nih, jadi dirawat baru nanti ada hasilnya. Mana hasil nanti di bulan suci Ramadan. Makanya hasilnya tadi nanti banyak panennya. Makanya di bulan Ramadan sahrul ummati. Makanya di bulan Ramadan banyak orang-orang yang bisa mengais rezeki di bulan Ramadan. Banyak rezeki Bu. Orang gak pernah jualan penuh jualan. Coba pedagang dadakan, ya kan, ramai. Tapi habis semua nggak Bu? Habis Bu. Itulah hebatnya Allah. Yang nggak pernah ada jualan, sedikit jualan, nggak tahu Ramadan penuh, tapi semuanya habis. Coba bisa dibayangin. Nah ini Bu, makanya inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Sholat ini makanya harus dengan keimanan, harus percaya. Nah kalau sholat nggak percaya repot nanti Bu. Makanya menurut syariat sholat ini apa? Af'al akwal muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bisalam. Tuh. Akwal dan af'al. Makanya disuruh niat wudu. Enggak langsung sholat Bu. Pasti wudu dulu, wudu, takbir, diakhiri dengan salam. Ini Bu penting. Makanya di sini Bu, momen Isra Mi'raj ini ya ayo tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak menjadi insan yang benar-benar mutakin. Maka ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa Bu kuncinya. Taat patuh. Insya Allah kalau taat dan patuh, pasti Allah akan angkat derajat kita dengan derajat yang mulia. Kalau ngaji ngantuk ya Bu ya? Ngantuk. Udah gitu geser-geser Bang. Kalau udah 15 menit begitu Bang. Geser gitu Bang, geser. Kalau mama biasanya ada ciri Bang, kalau begini tandanya udah kode Bang. Kalau laki masih bisa anteng nih, tapi kalau perempuan udah geser gitu ada tanda dah. Tanda. Nah baik Ibu sekalian, jemaah sekalian, ya itu sekelumit tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, taufik dan hidayah serta kekuatan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita doakan kepada Pak Kolonel Haji Sindi dan keluarga yang nanti melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga beliau dan keluarga selalu memberikan kesehatan, keselamatan di dalam perjalanan umrohnya, dan kelak kembali ke negeri tercinta ini dengan umroh yang makbulah dan mabrurah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.